wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau di link itu, di website yang sudah saya tuliskan, itu saya baru tuliskan separuh karena kajiannya lumayan panjang dan boleh dibilang berakar ya. Gitu. Tapi saya mau ngulang dulu apa sih konsep dasar penelitian. Jadi nanti kita langsung skip. Saya yakin kalian udah baca apa yang tertulis di website itu. Benar kan ya? Konsep dasar penelitian. Itu kan yang hari ini ya? Atau bukan? Mana ya? Coba bayangkan, saya juga gaptek. Oke. Metode penelitian C. Tapi gue balik lagi. Ini nggak kuat. Ininya. Oh. Nah, di konsep dasar penelitian kita intip dulu ya. Yang saya mau fokuskan adalah untuk mengenali kalian itu punya tipikal metode penelitian apa. Kemudian cara berpikirnya bagaimana. Nantinya kalian akan bisa membedakan kalian itu cocoknya ada di mana. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau di menurut website ini ya. Nanti kalian di yang kedua permasalahan penelitian bisa kalian pelajari. Gitu. Dan itu juga akan saya terangkan sebagian karena ini juga baru sebagian ya. Saya masukkannya nanti akan saya lengkapi setelah hari ini. Nah, adapun untuk konsep dasar dan prinsip penelitian, saya fokusnya langsung pada metode berpikir ilmiah. Karena yang lainnya kalian bisa baca sendiri. Nanti setelah metode berpikir ilmiah, lalu tujuan dan fungsi manfaat penelitian. Begini. Metodenya kan di sini ada 3 ya. Tapi pada dasarnya 3 itu adalah 2 hal ini. Nah, metode deduksi, metode induksi. Gitu. Kalau digambarkan ya dengan ilustrasi seperti ini ya, metode deduksi ini artinya gambarnya seperti hal-hal yang bersifat umum akan dikhususkan. Makanya segitiga terbalik. Nah, ini umum. Ya, biasanya ini teori ya. Di sini tuh. Jadi diawali dengan teori. Jadi teorinya misalnya teori belajar, teorinya siapa. Lalu di bawahnya adalah hal empiris. Empiris itu adalah kajian-kajian atau studi-studi yang sifatnya lokal.
Gitu. Contoh misalnya belajar menurut SD Cisarua misal atau SD Ciawi gitu misal. Ya. Ini studi-studi empiris. Gitu. Nah, sementara kalau induksi adalah kebalikannya. Nah, segitiganya nggak enak kan? Nah, oke lah, anggap aja sini segitiga. Ya, cara berpikirnya mulai nih dari empiris dulu, baru nanti menghasilkan apa sebutannya bukan teori tapi generalisasi gitu. Artinya dan di sini ujung segitiganya boleh banyak, tapi memiliki satu kemiripan. Nah, contoh di sini saya tuliskan adalah ayam memiliki mata, kambing memiliki mata, lalat memiliki mata. Jadi dianggap semua hewan memiliki mata. Coba pikirkan, ada nggak hewan yang tidak punya mata? Ada nggak? Alas. Ada nggak yang punya mata, yang nggak punya mata? Ayo, Ada Pak yang nggak punya mata ada. apa? Cacing. Cacing? Ya, artinya gini, artinya dari kesimpulan ini tidak menjadi teori yang bisa dijadikan sebuah pengetahuan, tapi generalisasi berdasarkan konsep yang ada. Artinya misalnya empiris, misalnya kayak kita sebutnya ya, SDA, SDB, SDC. Nah, itu yang terjadi di 3 SD tersebut belum tentu sama di SDA dan B dan C, tapi di kota lain. Makanya tidak disebut teori, melainkan generalisasi. Nah, sederhananya gini, metode deduksi ini kalau kamu punya ini, otomatis kamu nanti punya pendekatan tertentu. Kan kita punya kuantitatif dan kualitatif, ya kan? Nah, sekarang gini, untuk mengetahuinya, saya beri kalian waktu sekitar 2 menit. Di depan kalian ada kertas dan ada alat tulis nggak? Ada, Pak. Ada. Siap ya, saya mulai hitung ya. Sebentar, Pak. Nah, siapin dulu. Yang belum siap, tolong siapin dulu. Udah siap semua? Bapak, maaf Pak, baru gabung Pak. Kalau yang baru gabung, siapin kertas, siapin alat tulisnya. Udah siap? Siap Pak. Ya, ini saya biar tidak dipengaruhi oleh gambar ini, saya stop share screen dulu ya. Oke, saya akan lihat gambar Belum semua. Pak. Ya, apa Pangeran? Udah belum? Udah siap? Oke. Apa yang akan kamu lakukan dalam waktu 3 menit, yaitu adalah silakan tuliskan satu buah paragraf, ya, satu buah paragraf, komentar kamu tentang pendidikan di sekolah dasar. Jadi dimulai dari sekarang. Pak, barusan putus tentang Oke. apa Pak? Komentar kamu tentang pendidikan di sekolah dasar. Tiga menit ya. Segera ditulis. Saya tidak pakai waktu karena pasti ada yang kresek-kresek, ada yang lambat.
Tapi saat ini sudah menit ke-1. Tinggal 2 menit lagi. Ingat loh ya, bentuknya paragraf ya. Ini Bu Elis nulis nggak ini? Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah cukup. Oke, sekarang gini. Nah kan ini bagaimana cara mengenali diri kalian ya. Mengenali diri kalian. Artinya, stop dulu yang nulis, stop. Eh, tolong kalian perhatikan. Di kalimat pertama itu, menurut kalian, itu ada yang kalian tulis itu, mulainya dari apa? Apakah dari pengertian atau dari kasus? Dari pengertian, Pak. Pengertian, Pak. Dari kasus, Pak. Kasus, Pak. Oke, ada yang dari Dari pengertian, kasus. ada yang dari pengertian, ada yang dari kasus. Bagi yang dari pengertian, itu artinya kalian punya pola pikir deduksi. Oke, untuk yang dari Umum ke kasus, khusus. kalian punya pola pikir induksi. Khusus ke umum berarti ya, Pak? Ya, lihat paragrafnya. Kalau pengertian itu biasanya dari umum ke khusus, ya. Kalau yang induksi, ya itu dari kasus itu berarti dari yang khusus ke umum. Oke, dari situ kalian punya metode berpikir kan? Metode berpikirnya sudah tahu kan? Ada yang kebingungan? Tolong dicek lagi. Apakah di kalimat terakhir kalian itu menuliskan ulang apa yang tercatat di apa yang tertulis di kalimat pertama? Ada nggak? Tidak, Pak. Berbeda. Tidak, Ada, Pak. Pak. berbeda. Ada siapa? Ada, Pak. Cinta. Siapa? Sinta. Sinta nulis berulang lagi. Coba contoh. Bukan katanya sih, Pak. Jadi kayak lebih maknanya yang sama gitu, Pak. Ya, coba bacakan. Coba bacakan. Kalau takut salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Gini nih, kalau menurut Sinta ya, perlu ditingkatkan kembali mutu pembelajaran, suasana belajar maupun ruangan kelas karena banyak sekali kekurangan yang perlu ditingkatkan. Pencapaian pengertian dalam belajar, guru harus memberikan semaksimal mungkin perhatian dan stimulus kepada anak agar benar-benar memahami pembelajaran. Di era globalisasi maupun pembelajaran daring, materi harus disampaikan dengan semaksimal mungkin. Jadi harus perlu ditingkatkan kembali, gitu Pak. Itu artinya apa yang disampaikan di pertama ditutup lagi dengan kalimat pertama kan? Iya. Nah, untuk tipikal-tipikal seperti itu, jika ada kemiripan dengan Cinta, itu artinya kamu punya metode gabungan.
metode campuran. Ya, di sini kan ada metode deduksi, metode induksi, lalu ada metode gabungan. Nah, metode gabungan kita akan lihat tendensi, apakah nanti mau menggunakannya secara optimal atau memilih salah satunya. Artinya kalau orang yang campuran punya kecenderungan boleh pilih salah satu, boleh keduanya, atau boleh titik optimalnya adalah ketika bergabung. Ya, yang pasti untuk Sinta titik optimalnya adalah ketika menggunakan gabungan. Jadi penelitiannya jadi penelitian yang boleh dibilang mewajibkan Sinta harus menggunakan dua pendekatan, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Oh iya betul. Kalau misalkan yang Masih. lainnya, yang misalnya yang terpisah tadi ya, yang dari umum ke khusus, ya, yang asalnya dari pengertian, otomatis kalian masuk wilayah deduksi. Ya, deduksi itu artinya kalian lebih cocok diri kalian itu untuk pendekatan kualitatif. Apakah tidak boleh melakukan pendekatan kuantitatif untuk saya yang punya kategori kualitatif? Pada dasarnya boleh, tapi jangan kaget kalau dalam perjalanan kalian menyerah, terus pusing, ujung-ujungnya nggak dikerjain. Rata-rata gitu. Jadi kalau tidak cocok dengan karakter pribadi, malah yang ada adalah metode penelitiannya dianggap sulit, dianggap meraba-raba, akhirnya tidak pernah selesai. Kecuali misalnya ada pacar, ada suami atau ada pasangan ya, atau ada istri ya, akbar ya. Itu mengingatkan, ayo atuh kudu selesai supaya dapat gelar sepeda gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi untuk yang dari khusus ke umum, otomatis kalian lebih cocok pada pendekatan kuantitatif. Ya. Jadi di kelas ini ada berapa orang ya? Tolong ditulis dong di kolom chat. Siapa yang kualitatif, siapa yang kuantitatif. Siapa yang kuantitatif, kualitatif. Kalau yang gabungan nyebutnya adalah mixed method atau campuran. Tolong baik, ditulis di chatnya. Oke. Bapak kalau gabungan berarti campuran tulisnya? Iya, campuran. Bapak maaf, tadi yang dari pengertian itu apa tadi kuali ya Pak? Kalau dari pengertian berarti otomatis metode deduksi. Deduksi itu berarti Kuali kan? kualitatif. Ya. Iya. Makasih Pak. Jadi jangan berpikir ini ya alasannya dari mana gitu. Karena kita ada pendekatan ilmiahnya. Kenapa tiba-tiba gini? Nanti ujung-ujungnya kamu disangka ini doktrin aja yang diberikan oleh Pak Pari, padahal asalnya menemukan metode berpikir gitu. Kenapa bisa ketemu? Pertama, rangsang kamu untuk menulis hanya dari satu perintah yang sifatnya umum, yang semua orang tahu, lalu kalian sendiri yang menentukan. Kualitatif, campuran, kuantitatif, kualitatif. Oh, jadi berimbang ya antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Atau nanti kamu listing sendiri juga ditambahkan berapa orang yang kualitatif, berapa orang yang kuantitatif. Nah, ingat kamu hanya fokus pada pendekatan itu saja. Ya. Nanti dalam perjalanan otomatis bagaimana cara berpikirnya. Ini loh cara berpikirnya. Umum ya. Umum untuk yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif berarti spesifik atau khusus. Oke. Sampai situ bisa dipahami ya. Udah ketemu karakter pribadi ya. Sudah Jadi Pak. udah tahu nih nyamannya di mana. Nah, kalau misalkan kita scroll, ada tujuan penelitian. Ini kan kamu sudah baca. Artinya
sudah inilah dapat gambaran ya. Nanti yang akan kamu teliti itu untuk apa? Ini yang harus kamu pahami bahwasanya kalau tidak ada manfaat dari penelitian, mendingan tidak usah dilakukan. Pak, bisa nggak dicari-cari? Ya bisa-bisa aja, karena manfaat juga harus bersifat holistik. Dalam pengertian, kamu melihatnya jangan dari sisi kamu gitu, harus dari sisi yang berbagai pihak gitu. Ilustrasinya seperti ini. Pernah nonton pertandingan bulu tangkis nggak? Pernah, Pak. Oke, menurut kamu siapa yang Pernah, paling Pak. hebat ketika nonton permainan bulu tangkis? Siapa yang paling hebat? Iya. Pemenang. Misalnya ada pemain bulu tangkis yang satu Cina, yang satu Indonesia. Menurut kamu di antara mereka siapa yang paling hebat? Nggak tahu. Oke, kita Liga Italia, Liga apa ya? Liga Liga Italia lah boleh. Antara Inter Milan dengan Lazio, ya, Inter Milan dengan Lazio itu kira-kira ada Inter Milan dan Juventus nih. Inter Milan dan Juventus, kira-kira siapa yang paling hebat? Tidak ada yang tahu sih, Pak. Permainan Milan, kan selagi belum dimulai tidak benar. Iya, permainannya sudah dimulai. Sudah fluid, tanda permainan dimulai. Nah, itu selama pertandingan itu kan kelihatan tuh. Ya kan? Ada yang mencetak gol, ada yang mungkin kebobolan. Nah, menurut kamu ya, siapa yang paling hebat di antara kedua tim tersebut? Dalam pertandingan itu, siapa yang paling hebat? Apakah Karena kita nggak lihat, jadi nggak tahu, Pak. jadi harus nonton dulu. Ya apa tuh kamu tahunya Iya. apa gitu maksud saya? Gitu. Bulu tangkis, Pak, kemarin. Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya sama? Temannya lupa. Nah, Nah, pokoknya Kevin Sanjaya dan musuhnya ya. Ya, Iya, dan Pak. lawannya. Kira-kira siapa yang hebat? Kevin, Pak. Kevin. Ya, Iya, itu Pak. tetap keliru. Kenapa saya bilang keliru? Yang paling hebat di pertandingan itu adalah penontonnya. Antusias. Bukan antusias. Kamu emang nggak pernah nonton, itu rasanya gergetan gitu kan. Kenapa Ya, nggak banyak kesini? komen, Pak. Komentator. Misalnya kamu membuat produk gitu ya, siapa yang paling hebat? Netizen. Kan netizen maha benar. Betul. Jadi begini, sebaik-baiknya apa yang kamu lakukan itu kalau bisa punya mata sebagai penonton atau orang lain di luar dari yang kamu kerjakan. Kamu boleh sebagai peneliti di dalamnya, tapi kamu harus juga punya mata sesekali keluar dari zona nyaman kamu. Gitu. Jadi sebenarnya saya sudah melakukan penelitian dengan betul atau tidak. Kalau berhasil keluar dari zona nyaman, nanti kamu melakukan kesimpulan, ya itu dengan betul gitu, metodenya dengan baik, dengan sempurna. Tapi kalau misalkan kamu larut sebagai peneliti yang mengikuti prosedur terus salah terus itu tiba-tiba pusing, yang saya khawatirkan adalah kalian tidak akan dapat hasil apa-apa. Yang ada malah susah nih, udah akhirnya mundur. Nah, skripsi susah, mundur. Jurnal susah, mundur. Terus apa yang gampang? Yang gampang tidak ngapa-ngapain. Ya kadang juga tidak ngapa-ngapain susah. Kalau tidak pegang HP beberapa menit saja kalian tidak sanggup. Ada yang begitu ya, tapi ada juga yang mungkin memang sanggup. Itu seperti itu. Nah, jadi untuk melihat lebih jauh dari apa yang kamu kerjakan, kamu harus sekurang-kurangnya punya dua mata. Kamu sebagai orang yang melakukan penelitian dan kamu sebagai penonton yang melihat kamu sendiri.
Itu seperti itu. Itu wajib itu kamu kuasai. Ya. Nah, nanti otomatis di kali ini yang kamu lakukan adalah untuk mengetahui permasalahan penelitian. Nah, ini nanti tolong pantau terus karena nanti akan ditutup dengan kuis. Ya, mungkin nanti saya kabarin lagi lewat Novia ini kalau ini udah siap atau belum. Tapi yang begini juga sudah bisa dinikmati oleh kamu, sudah bisa dibaca secara perlahan-lahan. Boleh dibilang, ya ini dia. Cara berpikirnya setelah berpikir deduksi atau induksi ataupun gabungan, kalian harus punya berpikir sistemik. Sistemik itu artinya di sini adalah adanya kesadaran diri bahwasanya setiap persoalan atau setiap perkara itu punya hubungan dengan perkara lain. Yang dipahami adalah kalau kalian menemukan satu masalah, itu jangan percaya kalau masalahnya cuma satu. Pasti banyak. Gitu. Contoh seperti ini. Mau ke kampus ceritanya. Tiba-tiba turun hujan. Kira-kira ada masalah apa? Kalau misalkan naik harus neduh dulu. Itu kan Misalkan solusi. tidak bawa- Neduh dulu itu solusi. Masalahnya apa? Telat masuk, Pak. Berat tuh, Anjir, Terlambat. becek. males jadinya. Yang kamu sebutkan itu adalah ada jawaban semua. Artinya setelahnya kan ini melatih mencari masalah loh. Pak, masalah nggak usah dicari-cari, Pak. Neduh itu solusi karena hujan. Males itu jadi setelahnya kan. Artinya setelah ada masalah baru males udah nggak usah kuliah. Itu kan jadinya solusi. Solusi tidak kuliah juga itu berupa solusi. Emang siapa yang mengharuskan kamu kuliah? Orang kamu mau ke kampus belum tentu kuliah kan? Kan kuliahnya daring. Ayo. Ayo, kan kuliahnya daring. Hujannya apa masalahnya? Nah, iya makanya masalahnya apa? Kalau kuliah dari apa offline? Kalau Nah, kuliahnya ini offline yang harus kamu terlambat. tanyakan. Ini kuliahnya kuliah daring atau kuliah luring. Nah, itu masalah kan? Nah, itu yang cara berpikir itu yang harus kamu tahu. Jangan disebutkan kayak tadi si Akbar bilang neduh Pak gitu. Nah, itu solusi. Nah, belum ada masalah tapi Akbar udah ngasih solusi. Nah, itu hebat. Masalahnya nggak ada, tiba-tiba ada solusi. Hati-hati ya, jangan sampai malah menciptakan ini kelas jadi kelas dukun. Belum ada masalah malah sudah ada jawaban gitu kan. Yang naon kan iya gitu kan. Tenang, tak kudu dijawab orang nyaho gitu kan gitu. Jadi jangan jadi kelas cenayang atau di sini mah gitu. Masalahnya dulu ditanyakan. Pernah ke klinik nggak coba? Saya tanya nih sama kamu nih, pernah ke klinik nggak? Pernah. Nah, kira-kira Pernah. apa yang ditanyakan dokter pada saat kamu menghadap ke dokter? Udah lewati ya, lewati isi absen. Pokoknya udah langsung ketemu dokter deh. Pada saat Sakit apa? pertanyaan apa yang ditanyakan oleh dokter? Keluhannya. Coba, Apa? lucu nggak? Menurut kamu lucu nggak nih? Menurut kamu lucu nggak? Kamu datang ke dokter minta solusi, tapi ditanya masalahnya apa, keluhannya apa? Jadi dia Lucu, jauh Pak. tahu juga dari kita ya karena iya sih benar Pak. Ayo. Makanya banyak orang dulu, ini orang dulu ya, ini orang dulu. Itu kadang-kadang, saya teh sakit,
Hari geus ke dokter teh ke depan pintu gerbang, ke depan pintuna, set dibuka we pintuna. Geus sembuh eta teh. Nah, jadi sembuh kieu cager geus we balik gitu we. Eta teh aya nu kitu teh. Jadi naha kudu ke dokter. Angger we sarua ditanyakeun heula. Masalahna naon atau keluhanna naon atau hari kamu ka dieu gitu kan. Saya bisa bantu apa kan gitu. Iya dok, ini saya sakit kepala, baru dikasih obat. Hari eta teh solusi dikasih obat, tapi kan ditanyakan heula masalahna apa? Artinya kamu sudah dilatih sejak kecil, ketemu dokter itu selalu menemukan masalah kamu sendiri tentunya. Jadi pertanyaannya tolong ya, pemikirannya tidak usah jauh-jauh, pemikirannya tidak usah mencari solusi, tapi mencari permasalahan. Nah, tapi bagaimana permasalahan di pendidikan? Gampang, misalnya saya mau tanya ke kalian semua, masih ingat nggak masa-masa sekolah dulu waktu SD? Sedikit, Pak. Nggak apa-apa, dikit juga, ya kan? Dulu kira-kira kamu posisi duduknya di mana? Waktu kelas 2 SD masih ingat nggak? Paling depan, Lupa, Pak. Ada yang lupa, ada yang ingat. Yang ingat berarti hafalannya luar biasa. Yang lupa berarti kelas berapa kamu? Belakang, Pak, di belakang. Kira-kira kalau yang ingat nih, entah di SD kelas berapapun, kira-kira tempat duduknya di mana? Dari kelas 1 Di sampai kelas belakang, 6. Pak. Di belakang. Nah, Pojok kanan Belakang, nomor Pak, saya baris selalu di belakang. di belakang atau di depan? Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira kenapa memilih itu? Kalau di tengah, biar nggak terlalu depan banget, nggak terlalu belakang banget. Disuruh Kalau di guru. depan suka dimarahin, Pak, katanya kepalanya ngalangin. Kalau di depan suka ditunjuk. Kalau itu ditunjuk. Itu masalah Kalau di bukan. belakang suka di depan. Artinya Kalau saya karena kalau di belakang kurang kelihatan Pak tulisannya dari SD udah agak rabun gitu, Pak. ya artinya kamu teh posisi duduk juga itu sudah menjawab masalah kan? Masalahnya apa? Masing-masing beda. Ada yang karena gede teuing badanna gitu kan? Sehingga nuti tukangan teu kaliatan kita teh papan tulis teh. Naon ya kudu aya papan tulis, itu papan tulis mah di tengah atuh gitu, barudak di pinggiran gitu. Dan tempel di mana eta teh kuduna papanta. Nah, hari nu sieun di eta teh di naon teh ditunjuk guru kabur we ka tukangnya. Gitu. Eta kan menyelesaikan masalah eta teh. Hari masalahnya naon? Sieun na eta kan gitu. Jadi mencari masalah itu semudah itu. Artinya gini, pola pikir sederhana. Terus dituliskan saja mana saja. Kalau saya pakainya namanya mnemonic. Ini mnemonic device, tapi saya pakainya perangkat mnemonic penelitian. Saya lebih suka pakai ini. Si Adi demen babi. Nah, jadi apa tuh saya itu? Ini saya selalu pakai sampai sekarang. Gitu. Pak, ini kok bahasanya seperti ini? Kenapa emang babi ada masalah gitu? Ya. Gitu. Kalau sekarang akhirnya gara-gara apa? Ini kan boleh diajari sama guru saya yang waktu saya sekolah ya. Jadi saya masih paham itu perangkat mnemonik ini. Sementara kalau sekarang tuh ada istilah adik Simba. Sama sebenarnya. Tapi kalau saya kenapa pakai si Adi demen babi? Ini ada maksudnya. Nah, di sini siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya mah sama, konsep 5W1H. Kalau di bahasa Inggrisnya, tapi masing-masing punya ini. Siapanya untuk subjek, apanya untuk objek,
di mana itu lokasi penelitian, nanti kan di deskripsi juga ditulis. Lokasi penelitian di mana, lalu dengan apa. Nih, kalau misalnya gambarnya seperti ini. Sekelompok siswa, itu kan atau siapa ya, belajar tatap muka terbatas, itu apa? Artinya ini objek penelitiannya ini belajar tatap muka terbatas. Ini objek. Di mana? Di kelas. Dengan apa? Berskemakan 2 gelombang. Mengapa? Mengendalikan penyebaran virus. Nah, gelombang dilakukan berkelompok. Itu bagaimana? Nah, bila mana teh kapan? Pagi dan siang. Nah, ini juga sebuah masalah. Tinggal diubah menjadi kalimat tanya. Kan gampang. Siapa yang melakukan belajar tatap muka? Sekelompok siswa. Kan gitu. Cara bikin pertanyaan-pertanyaan teh. Nah, meskipun nanti kan harus dijawab, Tidak. Kadang-kadang kita sudah bisa menggambarkan gambaran seperti ini. Ya, untuk menemukan masalahnya, masalah penelitian. Gitu. Jadi dengan menggunakan perangkat mnemonik ini lebih mudah kamunya menganalisis milik kamu gitu. Nah, sekarang saya mau tanyakan ke kamu nih. Kira-kira dengan menggunakan si Adi demen babi, bisa nggak kalian coba temukan apa yang menjadi masalah di sekolah kalian masing-masing atau di pendidikan di sekolah dasar yang menjadi gairah. Mulainya selalu dari siapa, lalu apa. Sekarang tentukan dulu masing-masing. Silakan boleh ditulis di kertasnya. Siapa? Silakan tentukan. Yang disebut siapa boleh berupa orang, boleh berupa benda. Kalau orang tuh mungkin guru, mungkin siswa, mungkin kepala sekolah, mungkin orang tua. Kalau berupa barang mungkin kurikulum, ya, mungkin materi ajar, itu. Dan kira-kira udah ditulis siapanya? Udah ditulis ya, si Adi demen babi sudah? Oke, kalau sudah, bertanyaan berikutnya, apa itu artinya pokok yang akan kamu telusuri. Misalnya siswa yang nakal, atau siswa yang terlalu pintar, atau siswa yang jarang masuk, atau siswa yang ghosting. Nah, itu terserah. Kan siapanya udah dijawab, tinggal apanya lagi ngapain. Apanya itu ya variabelnya apa gitu. Apakah motivasinya, apakah perilaku atau karakter diri ya, karakter jujur atau karakter tidak jujur. Sudah? Nah, itu apanya? Pilih salah satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya pasti banyak di persoalannya. Lalu kemudian di mana? Nah, di mana ini artinya kegiatan apa yang tadi itu dilakukannya di mana? Di kegiatan pembelajaran daring, pembelajaran luring, di kelas, di sekolah, di rumah, di museum mungkin, gitu. Atau misalnya materi pada materi di buku apa, mungkin materi di website, materi di buku sekolah elektronik punya pemerintah, atau materi tempat bimbel. Nah, itu kalau materi. Nah, sudah dipilih. Kemudian yang keempat ya sekarang ya.
Si Adi demen babi. Nah, dengan apa? Nah, kalau dengan apa nih agak mikir nih, karena berkaitannya dengan prosedur gitu ya. Artinya dengan apa pelaku atau jawaban siapa di kamu melakukan apa di lokasi yang kamu tadi tuliskan. Dengan apa kira-kira? Entah dengan kurang baik, entah dengan tidak hati-hati, terserah aja. Dengan apa? Atau dengan metode snowball, dengan metode inquiry, itu bebas. Pilihannya makin banyak, semakin banyak kamu membaca, nanti dengan apanya semakin banyak. Tapi sementara apa yang kamu pahami dulu saat ini dengan pengetahuan yang seadanya sebelum membaca. Kemudian setelah dengan apa, mengapa? Artinya alasannya. Kira-kira apa yang melatar belakangi pelaku melakukan kegiatan tertentu di lokasi tertentu dengan metode tertentu, apa alasannya? Oke. Kemudian bagaimana? Nah, umumnya nih supaya diketahui bagaimana akhirnya menjadi perumusan. Kalau 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 di dalam skripsi biasanya apa yang kamu tulis sebelumnya kan ditutup dengan kata bagaimana kan? Ya artinya sebelumnya sudah ditutup dengan mengapa. Silakan kamu tuliskan dengan diawali kata bagaimana. Kalau udah silakan boleh tulis di kolom chat. Kalau udah bagaimana siapa gitu. Berarti kalimatnya seperti itu. Ayo, ada yang berani yang menulis di kolom chat? Gimana Pak yang terakhir Pak? Yang terakhir langsung tuliskan bagaimana. Ini kan ini bukan terakhir sih sebenarnya. Menuju permasalahan penelitian. Bagaimana ini, kemudian siapa, kemudian apa. Ini gambarnya saya tulis di sini. Bagaimana, siapa, apa, kan itu lanjutannya gitu. Di mana, dengan apa, dan untuk apa. Coba dituliskan. Ada nggak yang udah bisa nuliskan? Biar kita tahu nih, kira-kira udah terbesit masalah enggak? Jadi awalnya bagaimana gitu, Pak? Ya, coba. Alvina coba tulis deh. Alvina, bagaimana kan sudah dibantu. Langsung tulis aja bagaimana. Lalu siapanya tadi kan suruh nulis kan apa? Apakah siswanya, apakah gurunya? Coba. Siapa yang menulis nih? Alvina kali. Ayo. Ada yang mau nulis? Ada, harus ada dong. Tutup dulu videonya. Novi kali. Bagaimananya Pak? Belum. Ya, enggak. Bagaimana deh? Cuma pertanyaan aja. Bagaimana? Tidak perlu dijawab. Jadi meramu. Oh, jadi Sekarang gini, oh, yaudah. Novi tulisannya coba tulis ketikan bagaimana, lalu jawaban siapanya yang Novi udah jawab. Oh, iya. Coba. Oh, iya, Pak. Iya. Oke, stop dulu. Bagaimana cara? Ya kalau bagaimana tuh pasti cara. Ya, ini tidak perlu tulis lagi cara lagi ya, Kamila.
Bagaimana guru meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan kesenian di sekolah? Masalah bukan? Benar nggak masalah? Yang lainnya? Benar nggak itu masalah? Pertanyaan Iya, itu pertanyaan penelitian jadinya. Nah, kalau punya pangeran, bagaimana siswa yang kurang? Lah, ini apanya nggak dijawab? Nah, ada Ya, Pak, elemen kurang. kurang itu. Bagaimana? Siapa kan siswa? Apanya itu apa? Kalau yang kurang kan dengan apa? Terus di mananya belum ada kamu? Alvina, bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam kurung guru di Indonesia dalam kemajuan materi di setiap kurikulum di Indonesia? Kamu 2 kali di Indonesia, ngapain banyak-banyak? Di Oh iya, Indonesia Pak, lupa. satu aja, gitu. Iya, Pak. Tapi ini banyak, Alvina banyak. Bedanya apa? Alvina pemikirannya harus sederhana. Maksud saya sederhana apa? Kamu kecilkan hanya di pendidikan SD. Yap. Karena kan kamu pergi SD. Ini boleh ini jadi pertanyaan penelitian, tapi kembali lagi kita harus tahu siapa diri kita. Kalau kita dari orang PGSD, maka penelitiannya tidak jauh dari PGSD. Kalau yang Alvina tulis ini sumber daya manusia otomatis kan itu bicara tentang manajemen sumber daya. Ya kan? Nah, kemajuan materi yang mana? Kurikulum yang mana? Nah, jadinya tidak spesifik. Itu begitu Alvina. Novia, bagaimana Mungkin kalau metode diganti kurikulumnya jelasin gitu, Pak ya. Kurikulum 2013 atau kurikulum KTSP gitu. Begini, kita bedah ya. Kalau siapanya itu di mana? Untuk pertanyaan siapa itu ada di kata yang mana? Alvina. Pak, maaf, Pak, putus-putus. Pertanyaan siapa itu di kata yang mana ya? Untuk pertanyaan kamu. Jadi buat untuk gurunya maksud saya itu Pak, kayak bagaimana kemampuan guru dalam menghadapi kemajuan kurikulum. Mungkin kalau misalkan diubah lagi kurikulum 2013 karena kan yang saya garis bawah itu kemajuan setiap kualitas gurunya gitu, Pak. Oke, berarti kamu mau pakai bagaimana siapanya ini adalah kemampuan guru, itu siapa ya? Apanya? Yang disebut apa yang mana? Nih, lihat nih. Kita ambil contoh kasus punya, ini saya Kamila dulu ya, dari Kamila ini. Dari Kamila. Ini kan bagaimana dan cara itu kan satu paket. Ya. Ini kelihatan nggak di kolom chat nih? Bagaimana dan cara itu kan satu paket ya. Kemudian otomatis ini sifatnya ada pengulangan. Bagaimana cara itu pengulangan? Kalau bagaimana pasti dijawabnya dengan langkah-langkah. Kemudian ini pertanyaan siapa? Dia jawab dengan guru. Apa? Nah, apanya adalah meningkatkan kreativitas siswa. Di mana? Ternyata dioper tuh di sekolah. Kan harusnya di sini. Meningkatkan kreativitas siswa di sekolah dengan apa? Melalui kegiatan kesenian. Mengapanya tidak ditulis oleh Kamila? Iya kan? Lupa kan mengapanya belum
Gitu. Nah, mungkin jawabannya untuk apa gitu. Kegiatan kesenian untuk apa? Itu boleh. Kemudian pangeran untuk pangeran kan tadi ada yang kurang ya, jelas ya. Nih lihat di pangeran. Siapa? Itu jawabannya siswa. Apa? Ya, tidak ada kan? Nah, lalu Iya Pak. Tadi Ya, udah tulis ya. lagi. Yang kurang itu artinya kan dengan apa? Yang kurang minat belajar. Nah, mungkin bagaimana ini kan minat belajar ini nanti ujung-ujungnya masuk variabel di sini. Artinya kecuali bagaimana siswa kurang minat belajar. Nah, itu ini kata yang dihapuskan. Kalau kurang minat belajar menjadi apa? Lalu di mananya belum, dengan apanya belum. Nah, elemennya nggak lengkap. Itu seperti itu. Kemudian untuk Alvina tadi saya skip dulu ya, karena untuk mempelajari untuk ya, teman-temannya. Nopia, bagaimana? Terus siapanya? Siapanya ini yang mana, Nop? Metode pembelajaran, Pak. Oke, metode pembelajaran tematik. Iya. Oke. Apa? Apanya? Untuk apanya? Oh, apanya di tematik itu, Nop? Apanya itu tematik, Pak, pembelajaran tematik. Kalau siapanya itu metode. Oke, siapanya metode, apanya pembelajaran tematik, lokasinya di kelas, ya kan? Ya. Menggunakan metode eksperimen dan inquiry untuk mengetahui kualitas belajar siswa. Nah, ini yang sudah lengkap nih. Oke ya, itu begitu Alvina ya. Gitu. Alhamdulillah. Ini yang lainnya juga ini sudah lengkap nih, sudah mengetahui. Nah, ini udah kompleks. Bisa Dari ya sini Pak ya digunakan untuk kedepannya nanti. bisa, ini bisa. Ya. Bahkan ini sudah jadi pertanyaan penelitian, lanjut nanti pakai metodenya. Kalau di sini kan kelihatan ada dua metode yang disandingkan, eksperimen, metode inquiry. Gitu. Nanti kita lihat dulu teori-teorinya, benar nggak sih, benar nggak sih. Nah, itu dia. Ya, ini Novia nih contoh yang udah mengikuti, si Adi demen. Nah, banyak ini B-nya itu adalah bila mana. Bila mana itu untuk membatasi penelitian. Misalnya penelitian ini dilakukan di bulan apa sampai bulan apa. Nah, itu dia disebut bila mana teh. Gitu. Jadi boleh juga misalnya metode pembelajaran tematik. Bila mananya ya kan, bila mana teh kapan? Pada saat masa pandemi. Pada saat kapan? Pada saat masa AKM misal. Bila mananya ya itu di kapan? Yaitu pada masa transisi kurikulum, itu boleh. Atau pada masa tahun 2020, itu boleh juga. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Bu Elis. Bu Elis bantu jawab ya. Ya, Pak. Oke, siapa ini? Untuk siapanya guru ya, betul. Ya, Pak. Kemudian apanya adalah Kegiatan pembelajaran ya, Pak. kalau mengatasi murid yang hiperaktif itu apa? Itu masalah. Hah? Masalahnya, Pak, penelitiannya. Ini apanya gitu? Ya, Pak. Ini apa? Di mana? Yaitu dalam kegiatan pembelajaran daring di rumah. Gitu. Ini kan Ya, Pak. lokasinya kegiatan pembelajaran, ini metode kali ya. Kegiatan pembelajaran daring, itu dengan apa? Kegiatan pembelajaran daring di rumah. Nah, tapi ini tidak tersusun rapi sehingga orang akan bingung, kamu sendiri pasti akan bingung. Jadi kalau susunannya tidak sesuai, biasanya akan menyebabkan kebingungan sendiri. Gitu.
Ya. Terus Pak. otomatis di sini yang belum ada mengapanya. Kira-kira mengapa? Ini jawaban mengapanya tuh apa sih? Pak, ini kalau misalkan aku kan ini udah tulis nih, cuman nggak aku lengkapin tadi. Oh, ada di bawah ya? Misalkan, kenapa? Ditulis di mana? Di sini Pak, aku udah nulis, cuman nggak dilengkapi di chatnya gitu. Kalau Oh, oke. misalkan bagaimana guru mengatasi murid yang hiperaktif dalam kegiatan pembelajaran daring dengan game interaktif, bisa nggak Pak? Bisa. Tapi mengapanya apa? Kan kurang lengkap. Alasannya apa? Untuk apa itu kamu melakukan penelitian itu untuk apa? Mengapa harus itu dilakukan gitu? Jadi terbiasakan untuk itu tuh sehingga nanti akan terjawab gitu. Oh iya Pak. Nah, kemudian lanjut ke Faranida. Bagaimana? Mana Faranida nih? Udah kelihatan. Apa, Pak? Oh, kelihatan. Ini siapanya adalah guru ya, bukan kita kan? Ya, Oke, gimana guru? belum. Untuk pertanyaan apa dijawabnya dengan Potensi. kamu jadi pertanyaannya Potensi, Pak. Potensi agar dapat menyeimbangkan potensi. iya, ini kan menjadi membingungkan ini. Pertama ada guru, ya kan? Gimana? Guru untuk bekerja sama dengan orang tua murid Mm-mm. atau itu bagaimana tuh? Ya, terus tiba-tiba menyeimbangkan potensi. Siapanya guru sama orang tua murid. Pusing sendiri kan? Pokoknya kalau tidak sesuai dengan konsepsi Adidemen Babi, saya yakini bahwasanya nanti kamu pusing sendiri. Itu seperti itu. Mm-mm. Pasti pusing lah. Elma Rida, bagaimana orang tua mempertahankan semangat belajar siswa SD di masa pembelajaran online? Oke, ini alasannya apa? Untuk apa? Kenapa, Pak? Orang tua itu kan siapa? Siapanya? Mempertahankan semangat belajar siswa SD itu apa? Kemudian lokasi? Pembelajaran online. Masa lokasi pembelajaran online? Di masa pandemi gitu, Pak, harusnya. Ya, yang namanya masa pandemi kan waktu. Oh, Bukan lokasi. berarti kalau di mana tuh harus tempat gitu, Pak? Iya, misalnya SD mana gitu kan? Gampang. Oh, SD mana? Belajar siswa SD Cijeruk misal. Gitu. Ya, untuk apa mempertahankan semangat? biar prestasinya nggak turun gitu, Pak. Biar tetap semangat walaupun sekolahnya nggak ketemu teman, Ya, walaupun sekolahnya dari rumah. Gitu. Salah ya, Pak? Jadi mengulang-ulang apanya gitu. Tapi oke lah. Ini di masa pembelajaran online ini artinya bukan tulis apa jawaban yang tepat ya. Ini SD-nya SD, nama SD-nya, kemudian dilanjutkan dengan mengapa. Itu begitu. Gitu. Ya. Dengan apanya, mungkin dengan apanya kamu maksudnya mempertahankan semangat belajar siswa SD saat pembelajaran mempertahankan semangat belajar siswa SD dalam pembelajaran online itu kan maksudnya masih dengan apa ya? Ya, masih dengan apa? Dengan apa? Untuk apa? Untuk apa kamu melakukan ini? Nah, itu dijawab nanti. Itu. Iya, Pak. Nah, Aura. Iya, Pak.
Bagaimana sekolah mempertahankan prestasi? Nah, sekali lagi, sekolah itu orang bukan. Oh, bukan. Ya kan sekolah tidak bisa memberikan jawaban. Atau data. Data bukan kalau sekolah teh. Bukan, sekolah itu instansi. Iya, lembaga yang tidak bergerak juga kan? Ya kan, Pak? Iya. Artinya Ya. yang berhak untuk menjawab pertanyaan siapa adalah berupa orang per orang, boleh berupa barang. Barangnya juga bukan berarti barang yang statis, misal sekolah gitu. Melainkan mungkin sistem sekolahnya, kebijakan sekolah. Nah, itu kan informasinya banyak. Berarti kalau misalkan pertanyaannya jadi kayak gini, bagaimana kebijakan sekolah terhadap prestasi siswa seperti pada saat O2SN itu bisa nggak? Kata seperti pada saatnya itu jadi bingung. Ya kan? Coba pakai kaidah si Adi demen babi. Bagaimana kebijakan sekolah terhadap apa? Terhadap itu kan menjadi ini ya, apa ya? Terhadap apa tadi? Terhadap prestasi siswa. Terhadap prestasi siswa. Itu apa? Kemudian Ya. Di luar sekolah. Iya, di luar sekolah. Ya, siswa mana yang kamu mau teliti atau Neng? Siswa di SD saya Pak gitu. Ya, SD apa kan gitu. Jadi jelas itu maksudnya SD mana, lokasi penelitian. Di SDN. Oh, jadi harus pakai nama sekolahnya juga gitu, Pak? Iya, supaya lebih spesifik. Misalnya kamu di SD Sebogor, boleh. Di SD tentu cuma nama satu sekolah, ya di SD kamu sebutin namanya. SD misal Tapos gitu ya. Iya, Pak. Oke. Terus baik, terakhir, Pak. untuk apa? Belum tahu, ya udah. Kan sekurang-kurangnya nih lagi belajar mencari masalah ya teh. Cut Salsa. Bagaimana meningkatkan minat siswa? Nah, ini siapa yang mau meningkatkan? Salsa. Guru, belum dimasukin Pak gurunya. Ya, jadi bagaimana guru meningkatkan minat siswa? Iya, pada pelajaran matematika di sekolah di dasar. apa? Yaitu pada pelajaran matematika. Itu kan? Iya. Iya. Ini ada siswanya, siswa sekolah dasar. Minat siswa pada pelajaran matematika di sekolah dasar. Di sekolah dasarnya adalah lokasi. Iya, yang Pak. belum ada dengan apa? Kan meningkatkan minat siswa dengan apa itu? Oh iya, metodenya berarti apa ya? Iya, misalnya metode apa jigsaw ceritanya, tapi itu udah usang sih. Metode bermain kan gitu bisa. Ya. Ya. Untuk berarti apa? Ditambahin metodenya ya, Pak? Iya, ditambahin. Dan untuk apa? Oke. Lanjut. Ya, Pak. Rizky, bagaimana guru? Nah, hampir sama nih. Meningkatkan semangat. Nah, semangat itu apa? Tipe ya? Oke. Bagaimana guru ya meningkatkan semangat belajar siswa dalam situasi pembelajaran daring saat ini? Oke, berarti ini pertanyaan bila mananya sudah terjawab, padahal sih nanti juga nggak masalah. Oke, dalam situasi pembelajaran daring yang di sini adalah belum ada lokasi penelitian. Siswa mana? Itu Pak, maaf direvisi di bawahnya ada. Oh, di bawahnya ada. Iya. Ya udah nanti
Saya lihat ini dulu Pangeran. Bagaimana guru meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika? Lokasinya di mana? Di SDN Caringin 01, Pak. Oke. Dengan apa? Meningkatinya dengan apa? Dengan metode game. Ya, metodenya nanti sambil dibaca-baca. Pokoknya metode apa Iya, gitu Pak. ya. Saya mau tanya nih, kenapa pada milih matematika tuh tengenah ya teh orang bahasa kalian milih matematika. Nah, itu. Kita sekenahna kalian mau di mana gitu ya. Tapi yang pasti kalau di Juanda itu banyak dosen-dosen dengan dengan keahlian tertentu, misalnya matematika kan banyak. Nah, yang dipastikan adalah kalian nanti akan mudah atau tidak dalam mencari dukungan dosen. Kan kaitannya dengan nyari pembimbing. Kalau misal matematika berarti tidak jauh dari Palaode. Kan gitu. Nah, nanti seumpama ternyata yang berpikir matematika banyak, siap-siap berebutan. Kan Palaode juga paling juga dapatnya cuma 5 atau 8 mahasiswa. Tidak mungkin satu angkatan Palaode semua. Itu ya. Tapi kalau misalnya mau diganti matematika diganti yang lain ya nggak apa-apa, silakan, itu diserahkan kepada kalian. Tapi ini konstruksinya sudah hampir mendekati benar, hanya perlu ditambahkan lokasi. Cinta Ayu, bagaimana guru menangani keterlambatan berbicara siswa? Ini menarik nih, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang baik. Oke, sekolahnya lebih spesifik ya, sekolah mana? Ya, tapi ini sudah betul, tapi sekolahnya nanti lebih spesifik. Ini sudah lengkap. Guru siapa, menangani keterlambatan berbicara siswa, ini apa, di sekolah itu lokasi, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang baik. Nah, ini sudah mengapa. Ya, ada dua nih yang sudah mendekati benar. Cinta Ayu dan Novia tadi sebelumnya. Cinta Dewi, bagaimana penyesuaian? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Jawaban siapanya apa, Sinta? Iya, Pak. Coba pertanyaan siapa? Kamu jawabnya apa? Oh, dari ini, Pak, dari guru kepada siswa, caranya bagaimana untuk agar siswa itu mengerti materi sebelumnya pas Kenapa daring. tulisannya jadi sedikit? Padahal kamu tadi panjang jelasinnya. Ya, yang tadi kamu sampaikan itu kan boleh dibilang akhirnya menjadi lengkap kan. Tinggal di pertanyaannya dirumuskan secara utuh. Gitu. Karena bagaimanapun ketika penelitian yang berjuang adalah tulisan kamu, bukan perkataan kamu. Oh, baik, Pak. Ya. Anissa Maulida, bagaimana guru menangani sosial emosional di sekolah SD untuk mengatasi kecemasan anak? Guru menangani sosial emosional di sekolah untuk sudah lengkap. Sudah. Muhammad Rizky, revisi Pak. Oh enggak, revisi Paknya enggak dihitung ya. Bagaimana guru meningkatkan semangat belajar siswa dalam situasi pembelajaran di saat ini di MI Asalam Cilember? Susunannya belajar siswa MI Asalam Cilember dalam situasi pembelajaran daring itu. Nyaris sih ya. Jadi susunannya harus diikutin. Sebenarnya memang kembali lagi itu adalah gaya kalian dalam menulis ya, tapi kenapa ditulisnya lebih mudah? Nanti kaitannya untuk pembuatan judul. Kalau ini kan seakan-akan ada di lagi, jadi kebanyakan kata hubung. Nah, itu nanti untuk memudahkan kamu untuk berbuat judul. Ini Kamila ngirim lagi. Bagaimana guru meningkatkan nilai religius siswa SD melalui kegiatan kesenian? Ya, sebut aja tuh SD MI Anaba gitu. Ini SD apa MI sih? MI, Pak, MI. Nah, siswa MI atau jangan siswa SD di MI. Siswa SD tidak pernah ada di MI. Ya, maksudnya itu, Pak, MI. Ya, oke ya. Ini ada yang belum? Norma? Norma udah buat belum? Apa masih di jalan?
Rina belum ya? Baru nyampe, Pak. Oh, baru nyampe. Ada ide apa, Norma? Ya, lagi jalan masuk. Hah? Ada ide apa? Belum kepikiran aku. Ya, tapi mudah-mudahan tadi dengar penjelasan sama Rina juga belum tadi ya. Kalau nggak, Rina udah belum sih? Iya, Bapak, belum. Assalamualaikum. Mati lampu, terus putus. Iya, putus-putus nggak apa-apa. Yang penting nanti sambil aja. Nah, dari Rina, ini coba sama Norma, boleh kirimnya via WA ke saya. Kalau untuk penjelasan saya akan jelaskan di WA. Atau kalau memang kurang jelas nanti bisa audio call setelah ini. Oke. Nah, jadi gambarannya adalah penggunaan metode perangkat mnemonik si Aji Demen Babi itu sangat membantu kalian. Nanti bila mananya hanya perihal waktu. Kenapa saya bilang perihal waktu? Kadang-kadang misal seperti ini nih. Kamu bikin judul sekarang, tapi dipakainya entar pada saat disetujui oleh Kaprodi. Kan gitu ya. Makanya itu perihal waktu sebenarnya. Jadi nggak mesti melulu harus sekarang, enggak. Gitu. Misalnya nyiapin judul dari semester ini, tapi kan skripsi nanti di semester 8. Kan gitu. Ya. Kalau sekarang ditulisnya tahun 2021, ternyata kamu skripsinya di 2022, masa kamu goes back? Enggak lah. Maka kamu pakai yang fenomena di tahun 2022. Itu seperti itu gambarannya. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan kah? Bapak, Nida mau tanya. Apa nih, Da? Jadi yang tadi aku list gitu, kita list di chat itu judul yang akan kita buat gitu, Pak. Ya, itu terserah kamu. Artinya gini, yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang kamu gelisahkan pada saat ini. Tapi metodenya dengan cara seperti ini, kamu sudah menemukan langkah-langkah bagaimana kamu menemukan masalah. Poin penting dari mata kuliah ini adalah untuk membiasakan diri kamu menemukan masalah. Kalau saya tidak ajarkan metodenya, saya tidak ajarkan langkah-langkahnya, khawatir di semester berikutnya kamu yang ada lupa. Saya mah iya, Pak. sangat yakin setelah kita Zoom selesai langsung ngeblank. Tadi Pak Pari ngomong apa ya gitu. Betul sekali. Betul sekali. Ini kelakuan Pak Ranjit ini saya apa Bapak, ini? tapi Apa? Nida nanti revisi lagi aja ya. Ya, silakan direvisi. Ya, nanti paling judul yang tadi direvisi. Kalau mau dilanjutkan, mau diganti yang kira-kira kan gini, kalian tuh sudah punya kualitatif, kuantitatif, ya nanti ada yang metode campuran, nanti juga dari pertanyaan ini akan tergambar kira-kira menggunakan metode apa. Yang penting pertanyaan penelitiannya sudah ada, permasalahan penelitiannya sudah ditemukan. Dan ingat tadi saya bilang, permasalahan penelitian tidaklah tunggal, melainkan nanti menghasilkan perkara-perkara lain. Nah, itulah disebut berpikir sistemik. Artinya, satu pertanyaan inti nanti akan bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang akan mendukung pertanyaan yang besar ini, gitu. Jadi masih mau diganti boleh, mau sedikit diubah yang sesuai dengan apa yang dipunya gitu ya, boleh, masih bebas. Saya akan log pertanyaannya yaitu di pekan depan. Ya, pekan depan kita masih nge-Zoom, kan kita akan habiskan di 7 pertemuan ya untuk nge-Zoom terus. Itu fungsinya adalah supaya menjelaskan apa-apa yang perlu kamu ketahui sebelum kamu akan, sisanya selebihnya adalah kamu akan menulis. Ya, tidak akan ada Zoom, melainkan ada hanya audio call secara jaringan pribadi. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Pak. Kalau bisa dipahami, jika tidak ada pertanyaan, kita sudah Saya mau nanya, Pak. Silakan apa, Pangeran. Tadi kan
kalau nggak salah pola pikir saya kan induksi ya, tapi ingin melakukan penelitian kuanti seperti apa itu Pak? Masalah yang akan terjadi kira-kira. Saya scroll punya kamu ya. Pangeran, bagaimana guru meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika? Nah, bagaimana nih dalam bentuk kuanti? Kalau meningkatkan itu artinya kamu menggunakan hasil tes pertama tanpa diajarkan dulu. Kemudian setelah diajarkan, itu yang tadi namanya pretest ya. Setelah diajarkan oleh metode tertentu oleh kamu gitu ya. Misalnya tadi kan tidak disebutkan metode apa kan? Setelah diajarkan dengan metode yang kamu pilih, maka dites lagi. Kan gitu. Nanti kamu akan hitung berapa hasil pretest, berapa hasil post-test. Nah, itu ada penelitian kuantitatif. Induksi. Gimana Pangeran? Kalau kuali gimana Kak? Kalau kuali gampang. Masih dengan pertanyaan yang sama ya. Bagaimana guru meningkatkan semangat belajar siswa dalam situasi pembelajaran daring? Bentar. Bagaimana guru meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika? Itu kan? Nah, Ya. kalau kuali adalah kamu cari teorinya. Cari jurnal-jurnal tentang peningkatan minat siswa, artinya mencari apa-apa yang sudah dipublikasikan. Kemudian kamu temukan apa yang mirip gitu. Oh, misalnya menurut si A meningkatkan pembelajaran matematika dengan metode yang A. Kemudian dilakukan dengan cara ini gitu. Nah, itu kuanti itu. Kuali. Gitu. Jadi bedanya kalau kuanti pakai hitungan angka, kamu lakukan tes, kamu buat tesnya, instrumennya. Kalau kuali, kamu carinya di jurnal. Di jurnal itu lebih pada teori. Oh, cara meningkatkan minat siswa. Ini faktor pendukung, faktor penghambat. Nah, itu kayak gitu. Jadi yang kamu telusuri terus. Terus apa itu minat siswa? Terus bagaimana dikatakan minat siswa meningkat atau menurun? Nah, itu kamu yang temukan. Kalau mau spesifik meningkatkan minat siswa di sekolah ini, yaitu yang kamu lakukan adalah observasi bagaimana guru tersebut meningkatkan minat siswanya. Lalu kamu ceritakan hasil observasi kamu. Bagaimana Masuknya kalau ke gabungan? kuali. Ini mudah-mudahan pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau gabungan? Dengan pertanyaan yang sama ya. Bagaimana guru meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika? Yang pertama, namanya gabungan itu punya keduanya. Kamu cari di jurnal, kamu juga lakukan tes. Kamu observasi juga, nah itu gabungan. Nah jadi mau yang mana? Ayo, bingung deh. Oke? Oke Pak, makasih. Siap. Ada lagi nggak? Aman? Nggak ada? Asik. Kalau nggak ada, kita gimana kalau undur diri saja? Setuju nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya tutup 5, 4, 2, 1. Nah, benar ya, nggak ada pertanyaan ya? Aman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya berharap betul tadi dengan apa yang kita lakukan, kamu sudah mulai terbiasa. Tolong dicari-cari lagi. Begini, kalau di prodi itu biasanya harus menyerahkan 3 judul. Kalau kalian itu dari 3 judul itu bisa diambil dari pertanyaan. Tinggal hilangkan saja kata tanyanya. Ya, tinggal hilangkan saja kata bagaimananya. Nah, otomatis tolong biasakan kamu mencari 3 permasalahan. Nanti kan akan dipilih nih
nanti mah ya. Bagi yang semester 7 kan disuruh nulis 3 judul, nanti akan dipilihkan, dikeluarkan SK, 3 judul tersebut mana yang terpilih untuk jadi skripsi kamu. Kan seperti itu. Nah, kalau saya lebih suka adalah tolong kamu buatkan 2 saja. Ya, buatkan 2 saja. Lalu kamu tolong tuliskan, nanti dikumpul ke saya itu sudah dalam bentuk daftar. Nanti Novia yang atur ya. Ini misalnya Novia sudah punya 2 judul. Judul pertama apa, judul kedua apa. Norma 2 judul pertama apa, judul kedua apa. Tapi kalau saya tidak menggunakan judul, tapi langsung pada pertanyaan penelitiannya, yaitu dengan kata bagaimana. Gitu. Ya. Bisa diterima. Nanti tolong Novia dikelola. Saya masih tunggu sampai dengan pekan depan. Ya, di hari Senin sebelum kuliah. Mudah-mudahan sudah ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Boleh? Ya. Boleh, Pak. Asik. Terima kasih. Ya, Pak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dan Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.